Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dahlia Sinipatika, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mancabakti. NIM 18104166638. Jurusan Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir Manajemen Pemasaran 2. Dosen pengampu saya adalah Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan membacakan soal bagian 1 tentang bauran pemasaran. Apa definisi bauran pemasaran? Marketing mix atau yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Sebutkan 7 elemen bauran pemasaran. Yang pertama, produk atau jasa. Yang kedua, harga. Yang ketiga, lokasi utama. Yang keempat, strategi promosi. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang keenam, proses atau aktivitas bisnis. Ketujuh, bukti fisik perusahaan. Apa definisi produk? Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat yang suatu yang ditawarkan. Apa definisi fresh? Pendapatan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk, dan pelayanan serta persaingan. Apa definisi promotion? Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasinya menggunakan teknik di bawah pengendalian penjualan produsen yang dapat mengkomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian. Apa definisi plans? Jangkauan tempat menjadi suatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik. Namun, biaya sewa rentan dan tempat tersebut juga harus diperhitungkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses dan konsumsi. Apa definisi personal traits? Kepribadian didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Karakteristik yang sering muncul dalam mendeskripsikan perilaku seorang individu ini yang disebut sebagai personality trait. Apa definisi proses? Layanan jasa atau kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingat bahwa penggerakan perusahaan jasa adalah karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu pelayanan, seluruh operasional perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang terdariasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Apa definisi flash evidence? Bolding merupakan bagian dari bukti fisik karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dan dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Apa yang dimaksud strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Yang dimaksud dengan strategi produk dalam bauran pemasaran adalah bagaimana cara menerapkan strategi produk dalam merencanakan rincian bauran pemasaran. Merupakan kumpulan alat pemasaran taktik terkendali produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Soal bagian 2 tentang bauran promosi. Yang pertama, jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi tersebut.
Bauran promosi merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal, dan alat-alat promosi yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan penjualan. Yang pertama, periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan non-laba serta individu. Yang kedua, personal selling adalah interaksi antara individu saling bertemu muka dengan ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lainnya. Yang ketiga, publisitas merupakan bagian fungsi yang lebih luas, disebut juga hubungan masyarakat yang meliputi usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat, di samping juga calon pembeli. Yang keempat, promosi penjualan merupakan kegiatan promosi selain periklanan, personal selling, maupun publisitas. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam promosi penjualan antara lain peragaan, pertunjukan dan pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Yang kelima, direct mail atau disebut juga dengan pos. Langsung atau surat langsung merupakan salah satu dari media periklanan yang berfungsi berupa kartu pos, buku kecil, surat edaran, brosur, dan lain sebagainya yang dikirim oleh perusahaan pengiklanan kepada calon pembeli. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Promosi dalam kurung pemasaran adalah upaya untuk memberitahu atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Tujuan promosi diantaranya adalah yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk pelanggan baru dan menjadi kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjual ketika tidak lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta menggulingkan produk dibandingkan produk bersaing. Yang keenam, membentuk citra produk di masa konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh, mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Nomor 3, salah satu tujuan produk yang untuk meningkatkan pembelian ulang. Menurut Anda, secara efektif apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen? Dengan cara meningkatkan hubungan baik dengan konsumen dan terus memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Yang keempat, strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses profesional sehingga dengan antisipasi lapangan dan taktik membujuk yang relevan, sopan dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum budaya dan kemampuan masyarakat mempengaruhi keputusan. Apa alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Alasan utama kenapa masyarakat menolak produk atau layanan adalah yang pertama, harga. Yang kedua, loyalitas pada pemasokan lama. Yang ketiga, tak mampu membuat keputusan. Yang keempat, faktor utama yang kurang kompetitif. Yang kelima, tidak menyukai perusahaan, sistem, dan penjualnya. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.